Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Wala rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para ibu-ibu saya jamaah napa niki? Jamaah kelompok Melati dan Teratai Dasa Wisma RT 2 yang berbahagia. Alhamdulillah kita semua bisa berkumpul di rumahnya Ibu Haja ini Budiati dalam keadaan sehat afiat. Mudah-mudahan asal barokah wulan poso kita sedaya dados ingkang slamet donya akhirat. Yang kedua, salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Madar muga saya diakui sebagai umat Kanjeng Nabi, saya asal syafaat Kanjeng Nabi. Para saya ingkang mulya, kula tadi kenging maringi seputar bab muamalah. Niki namanya bab muamalah. Muamalah maksudnya cara tukar menukar sesuatu secara syariat. Karena di dalam agama Islam itu sendiri seluruh aspek kehidupan manusia, transaksi semuanya itu ada aturannya, sudah diatur. Dan kita sebagai umat Islam yang taat ini harus mengikuti aturan yang ada biar dados yang selamat nggih. Untuk bab pinjam meminjam hukum asal niki. Kula nerangkan hukum asal. Hukum asal hutang itu aslinya tidak boleh kecuali butuh. Karena ada pengejualan butuh berarti lek enten tiyang boten butuh terus utang niku mboten asal. Ada utang kah? Utang damel hobi niku mboten asal niku. Dadi orang hobi. Hobi kamu apa? Hutang. Lah nggih, makanya hutang itu karena kebutuhan. Kalau tidak butuh mboten asal hutang. Itu yang pertama, poin pertama. Yang poin kedua, orang ya hutang secara mutlak. Aku hutang duit piro? 1.000. Nggih. Tapi dia tidak mengatakan tempo kapan-kapan. Tidak mengatakan gitu, itu namanya hutang yang secara mutlak. Aku hutang duit 50.000. Ya wes ngoten. Maka ketika dia itu punya uang untuk nyaur, harus segera nyaur. Kecuali di awal ada perjanjian, aku hutang duit 50.000 saulan, metode saulan. Berarti walaupun dia punya uang, durung saulan ndak usah nyaur karena memang ada ketentuan perjanjian saulan. Iki 3 wulan, ngomong 3 wulan. Dalam? Umpami kula nyatakan kok itu. Nggih. Kalau kan praktek misalnya 2 tahun. Umpami kula pun gagas, barang itu saya punya. Terus kalau bayar kan tambah sae. Ngoten niku. Belum jatuh tempo di saurnya tambah sae nggih. Misalnya sudah Nggih. 3 bulan. Lho apa ngomongin? Berarti iki tak utaramen 3 bulan ngoten. Mungkin kalau paringi gambaran tentang akad-akad nggih. Mangke dipilih yang mana yang sesuai. Niki kalau cerita hukum asal hutang piutang, iku asalnya tidak boleh kecuali ada kebutuhan. Kalau kebutuhan berarti boleh. Pun yang kedua, poin selanjutnya orang hutang antara yang hutang dan yang dihutangi A sama B nggih, hutang sama yang mengutangi itu harus saling percaya. Dasarnya harus saling percaya. Ketika tidak ada saling kepercayaan di awal, maka tidak akan terjadi yang namanya hutang piutang. Ono wong nakal kate utang nambean. Ero awal aman nakal, diutangi nambean. Maro nakal temenan, sing salah sinten? Ya sing ngutangi. Ya salah kabeh. Sing utangi nakal mah ya salah pisan, salah ngemplang. Jadi di awal itu memang harus ada perasaan saling percaya. Oh ya aku percaya. Karena di awal sudah ada kepercayaan di awal, maka nanti kalau ada apa-apa di belakang, ini nomor 1 tidak boleh mengadakan denda. Denda niku masuk riba.
Karena sudah percaya di awal, nomor satu ketika ada apa-apa, berarti tidak boleh denda. Denda itu masuk riba. Yang kedua, tidak boleh menyita. Ya kok kuat nyaur tak sita, tak cekek TV-mu, betul asal. Kenapa? Di awal antara den saling ridho, saling percaya. Terus kalau dia, kenapa dia itu kok tidak mau nyaur? Itu ada dua kemungkinan. Nomor satu karena tidak mampu. Kalau tidak mampu dirasa di Quran, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisaro. Nek aja nak duwe, entenono sampai duwe. Apa? Karena tujuannya ngutangi iku untuk menolong. Iku lek duwe. Lek saiki duwe tapi nakal, berarti dosanya ditanggung dia. Berarti dia niatnya elek. Duit itu anak mati ya. Terus hutang ini ketika orang yang hutang itu sampai mati, maka yang menanggung adalah ahli waris. Karena hutang ini sangat riskan sekali. Seseorang al-mautu ya yu'allaku bidainihi. Kematian itu akan tergantung dengan hutangnya. Jadi enten tiang ya, tiang ahli ibadah, ndak duwe dosa barang alir dan dia layak masuk surga. Tapi dia punya tanggungan hutang, maka dia akan mboten saged mlebu surga. Kecuali nanti ahli warisnya ikut nyauri. Jadi ketika menjadi ahli waris seorang itu ada dua kemungkinan. Satu oleh warisan, dua oleh warisan utang. Lek oleh warisan apa carane mayit iki duwe tanggungan apa ndak? Mergane mesti diomong teng kok muden nggih. Kalau ada non kadang diutarano kadang boten. loh, pasti diutarakan. Pasti diutarakan teng kok muden. Kalau ada sangkut paut hutang piutang bisa berhubungan dengan ahli waris ngoten nggih. Kalau ndak mau ridho, kalau ridho lebih baik ngoten. Jadi harus diutarakan. Tujuannya apa? Seakan sing beja. Pun, saiki poin selanjutnya tentang masalah hutang. Hutang niku karena dasarnya adalah tolong menolong, maka tidak boleh ketika nyaur tidak boleh lebih. Ketika nyaur, contoh, Buarto hutang tenggulo 1.000, semua sebulan. Maka ketika 1 bulan Buarto kudu nyaur 1.000. Saya tidak boleh mengatakan lebih ono Buarto. Itu kalau dari saya, karena saya yang mengutangi. Tapi ini anjurannya Rasulullah, orang yang hutang, anjurannya nanti ketika nyaur, iku kayak ono lebih, kayak sodakoe. Apa tujuannya? Sebagai rasa terima kasih. Tapi dari pihak yang hutang. Kalau dari pihak yang menghutangi yang menyuruh, ini namanya riba. Dan itu ayat yang jelas di Al-Quran. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli. Jual beli kulai 500. Didol 600. Kan oleh bani 100 ya. Ini halal nih. Karena jual beli akadnya. Akadnya jelas. Tapi kalau utang, iki tak utang sampai 500, tapi nyawure kok sampean 600. Lah yang 100 ini masuk riba. Riba itu masuk kategori dosa besar. Makanya kita harus menjaga hal-hal yang diharamkan oleh agama agar tidak masuk ke perut kita. Ketika sesuatu yang haram masuk ke perut kita, nomor satu, ibadah itu syaratnya ada 3 untuk diterima. Yang pertama, pakaiannya harus halal. Pakaian yang kita pakai. Yang kedua, contoh ruko nggih. Lek ruko oleh ngotel damel salatnya mboten asal ganjaran. Cuma itu menggugurkan kewajiban kita. Teman oleh ruko nemu ruko ndek toko. Mosok nemu lek toko nggih. Oleh apik. Lah iya gondol. Lah iku maru nggih salat jenengan. Jenengan salatnya mboten asal ganjaran, tapi kewajiban jenengan contohnya salat zuhur nggih, niku hilang. Tapi tidak ada ganjaran. Pamit ya, Pak bisa pamit kula nggih ten cerita. Nggih. Nemu tas katakan ketinggal nggih. Nggih. Terus enten rukune terus disalahkan musolae mriku. Mboten asal, karena sedekah itu syaratnya harus halal. Nah istilahnya kan ada kene timbangnya.
Lo tambah teman-teman. Balik oh mau makan. Lah ngoten nggih mau makan. Termasuk dua oleh nemu dalam masjid. Niku tertolak niku. Karena sarannya sodako harus barang yang halal. Lah nemu iku melajang teng Subhat saged kan. Pun, nomor kali nggih. Nomor kali tempat yang dibuat sholat itu harus halal. Ketika kita sholat di rumahnya orang ndak kondo. Moro jangan sholat mriki nggih, ndak kondo. Maka ndak oleh ganjaran. Kecuali kene diridhoi. Kula wau ngampung nggih, mboten menapa. Atau sajadahe oleh nyolong, contone, oleh ngutil. Digawe sholat tiap hari. Niku mboten asal ganjaran. Tapi cuma menggugurkan. Yang ketiga, barang yang dimakan ke perut kita ini harus berupa barang yang halal. Niki rada soro niki. Kenapa? Ketika kita makan barang haram ke perut kita, terus kita ini sholat, maka selama 40 hari itu tertolak, betul diterima. 40 dino oleh, wow kan mas dino lagi. Dan bisa disiasati, contohnya rokok oleh ngotil. Oh, golek sing oleh ngotil ae, digawe dia sholat. Atau sajadah oleh ngotil, oh enggak gawe iki, gua oleh ganjaran gawe sing halal. Iku saged disate. Tapi ketika makanan masuk ke perut kita, ya apa carane? Karo tak soro. Karena sudah terlanjur masuk. Nomor 2, mendarah daging. Ketika kita sering makan sesuatu yang haram, maka itu bisa menyebabkan hati kita menjadi atos. Lek hati atos, makin lek dikandani tentang masalah kebaikan, masalah agama, mendal biasanya. Soron. Lagi. Soalnya kadang mendarah daging. Oleh karena itu, mumpung belum terjadi, mari kita tata lagi. Mudah-mudahan asal barokah bulan Ramadan. Oke. Jadi kita ini aslinya ada arisan semacam ini kan duit meneng nggih. Umpama gawe dagang niku ima wa ima. Iso rugi, iso badi. Lah tempat rugi sampean nabung dipotong purun sampean. Dikulakno beras marono beras itu lo maling. Maka harus rela jenengan. Karena menjadi kecelakaan istilahnya nggih. Sakniki di damel model sakniki di damel model simpan pinjam nggih. Simpan pinjam ini sudah ada regulasinya di pemerintahan, ada namanya Bank Syariah. Sekarang Bank Syariah Mandiri, BNI semuanya dijadikan satu menjadi BSI, Bank Syariah Indonesia. Itu sudah ada angkat-angkatnya termasuk koperasi, ada BMT. Sekarang galak-galaknya mengkampanyekan kita kembali ke syariah sesuai dengan syariah yang ada di kitab-kitab kuning AKT. Nopuan pilihannya yang pertama di akad bagi hasil. Jadi orang yang pinjam ini istilahnya bagi hasil ke sinten benar ya panjenengan Bu. Bu Warto punya usaha kulaan beras. Pinjam ke atas nama koperasi teng wajah ini nggih. Berapa? 1 juta. Dikulakan beras. Asal pinten Bu Warto badine 500. Lur 50 teng mriki, lur 50 teng Bu Warto. Itu setelah dipotong operasional, dadi mari potong bensin kabeh. Itu dengan catatan saling percaya. Kalau Bu Warto nanti mengkhianati, maka akan terjadi rugi. Oleh badi ndak diwara ndak oleh badi. Makanya harus saling percaya di awal. Niki kira-kira efektif apa mboten? Nggak efektif nggih. Karena kita tidak tahu hatinya orang nggih. Hatinya orang kita tidak tahu, karena tidak efektif pakai cara yang lainnya. Cara tadi enggak setuju Bu ya. setuju mboten langsung ikekno iki kan dagang wis. Yang kedua, tidak semua orang pinjam itu untuk dagang. Kadang untuk nyaur utang, kadang untuk gawe mangan. Maka tidak efektif yang pertama nggih. Tapi saya sampaikan itu karena Lagi kita kopi. betul apa? Betul apa? Berarti yang pertama tadi itu boleh tapi tidak efektif untuk koperasi ini nggih. Yang kedua ada jaminan. Contoh, Bu Warto mau pinjam ke koperasi 1 juta. Punya jaminan HP. Ditaruh di sini HP. Berapa bulan Bu Warto? 3 bulan. Bu Warto nyilih 1 juta, seret, mungkin balik selama 3 bulan 1 juta pancet. Karena tidak boleh lebih, lebih masuk riba. Terus keuntungannya koperasi apa? Dari HP tadi itu.
HP ini Bu Warto niki regane 2 juta umpama nggih. Niki ditaruh di koperasi, maka jaminannya nanti ketika HP ini rusak, koperasi wajib mengganti. Oleh karena itu, koperasi wajib memberlakukan parkir. Parkir, jenengan lek nang Pasifik parkir bayar apa mboten? Bayar nggih. Mobil bayar kabeh. Dadi dibuat model kesepakatan wes balik-balik tentang parkir. Jadi HP ini Bu Warto ini ditarik biaya ndelok kene untuk keamanan biar aman ndak hilang, lek hilang kan nembui nggih. Itu berapa? Terserah kesepakatan. Biasa pinten Bu kalau 1 juta? Misalnya kalau 300 3 bulan. 300 300 300. berarti 3 bulan. Juta 100. 1 bulan. 100 aku. 1 Eh, juta satu. sak bulan ya? Telung wulan, Bu. Bulan. 3 bulan. 3 bulan. Berarti perjanjiannya Bu Warto sampean pinjam uang 3 bulan dengan jaminan HP. HP sampean iki kena karcis selama 3 bulan 100.000. Bocor bukti fisik ya. Purun apa mboten? Purun. Nggih. Dadi. Bukti fisik aku nampani HP lo sampean. Terus. Lho ndak ini wacana. Ini wacana. Disetujui apa mboten? Wacana. Jadi akad napa iku ujratul tahafut istilahnya. Jogo gade HP. Aku udah dikasih. Tapi HP ini tidak boleh gawe Bu Warto. Gadenya tidak boleh dipakai. Oh aku. Sebelum saya nyaur HP ini. Iya. Lah ya susah lah kalau aku ya. Itu contoh HP. Contoh lainnya kalung bisa. Anu bisa, gelang, cincin. Ya napa masuk apa mboten iki? Enggak masuk iki. Terus yang ketiga ada lagi model akad sampean pilih. Jadi akad pilihan koyo milih lambe iki. Kriteria ya. Akad jual beli. Jual beli itu syaratnya barang yang dijual itu nomor 1 berharga. Yang kedua suci. Kalau tanglet uang ini barang berharga apa mboten? Uang. Terus suci nggih. Karena syaratnya suci sampai dodol celetong ndak oleh. Celetong idol, mboten asal. Celetongnya sapi barang mboten asal. Lek saiki kula tanglet uang ini termasuk barang berharga apa mboten? Terus suci. Memenuhi syarat. Tapi ndak lumrah. Sampai dodol duit mboten lumrah. Tapi lek takono fikih oleh barang memenuhi syarat. Dadi duit didol ambek duit. Tapi nggak ada fitnah niki. Karena ndak lumrah, ndak biasa. Kenapa demikian? Zaman Kanjeng Nabi mboten enten arto. Biyen lek kate tuku ijol-ijolan. Aku duwe wedhus ijol beras. Aslinya riba itu terjadi fil dzahab wal fiddah wal mat'umat. Pada emas. Dadi lek sampean duwe emas sak gram, iku kudu ijol ambek emas padha sak grame. Ndak boleh lebih. Walaupun beda jenis. Perak nggih ngoten. Termasuk makanan. Makanan itu diantaranya beras. Aku duwe beras sak kilo. Tipe 64. Sampean duwe serang, padha sak kilo gitu, ndak boleh lebih. Kalau beda jenis ndak apa-apa. Beras sampai terong, mboten napa-napa. Pun, kira-kira untuk transaksi jual beli uang niki nggak ada fitnah apa mboten? Dan itu di BMT diberlakukan. BMT nggih akate langsung didol. Duit 1 juta iki tak dol sampean akate nggih. Duit 1 juta iki Bu Warto tak dol sampean 1.100.000. Sampean bayare tempo selama 3 bulan. Kan jual beli itu ada 2. Ada yang kontan, ada yang utang. Sama nang Bu Deti, aku utang kerupuk ya, duit aku 1.000. Kan aku jual beli. Tapi aman mulai, tapi aman tak bayar. Bayarnya semuanya menem atau ben. Atau sepeda. Sama ngirim sepeda itu mboten apa-apa. Kalau ada 2 harga, sama pilih salah satunya. Jadi kontane 20 juta bid. Terus kredite 20 juta lek total niku. Sampeyan milih.
Mana ya pilih? Lek sampean mboten milih langsung ngomong iya wis. Itu ya ndak boleh, itu harga. Ketika sampean milih nggih pun kula sing kredit mawon mboten ada ato, maka terjadi kredit harga 25 juta tadi itu. Saat ini ketika dibuat akad jual beli uang, berarti sama tidak butuh media apa-apa, cuma media uang. Dua iki buat tak telang sampean, terus sampean bayar itu utang. Sampean tempo per bulan bayar pinten contohnya ya. Bayar pinten biasa Bu? Agaknya ya kalau aku saya per bulan. Sing asli kan ya. Oh, sak pokoke niki nggih. Nyaur sak pokoke. Terserah kesepakatan anggota. Terserah kesepakatan anggota. Berapa yang mau dibuat margin. Istilahnya margin niku lek nek koperasi margin. Dadi 1 juta, dadi 1 juta 100 saya margin. Nanti keuntungannya dibuat SHU. SHU sekiranya SHU ini halal untuk loh. Buatnya sampai haram karena dibagi rata antar anggota. Bun, buatan apa? Karena ini jual beli. Tapi harus ngomong karena akad itu harus diomongkan. Oke. Langsung niku ribae. 1 sewu. Nggih. Pun ngaten lho. Kenapa akad itu penting? Ibaratnya ngaten lho. Nggih. Niku sunat. 1 se sunat tamen niku me. Oleh ganjaran. Iku ya ndak boleh, nggih. Kira-kira dibuat ngoten ah. Dadi sampean utang langsung gak ono engko nyaur apa jare wonge? Apa wong ro kira iso ngono kabeh? Lah moro ngono 1 juta kayak 50 yo. Torok. Lah iku. Berarti ndak efektif ah nggih? Mau ndak efektif. Berarti kudu karo sampean ayo kudu karo ngomong iku memang pemenang kabeh gitu. Niku jual beli uang, tapi uang niki yang dijual barangnya sanes nominal. Jadi dodol barang niki. Di alias ini nggih berlaku ngoten. Tapi di awal apa akhir? Oh nggih. Tapi ketika usaha rugi aman bejo kan? Bu kartu duit entek sampean. Umpama. Ini kan termasuk koperasi, Pak. Nggih, koperasi. Koperasi itu milik bersama. Kesepakatan, nggih kesepakatan. Apa kira-kira ngono kabeh? Itu sedekah Barto. Nggih. Sedekah karena sebagai rasa terima kasih. Masuk sedekah. Di awal ndak diucapkan apa-apa. Lah diperinci 1 juta nyaur. Lah iku sing masuk riba. Karena diucapkan di awal. Oh, tambah nemen. Tambah nemen. Ada lagi yang terakhir pilihannya. Yang terakhir pilihannya wonten. Warto? Endi anu mang, balut. Oke. Yang terakhir itu akan nazar. Nazar itu apa? Nazar itu janji kita pada Allah Ta'ala. Nazar itu janji kita pada Allah Ta'ala. Ketika nazar itu kita langgar, maka kita harus berpuasa 3 hari berturut-turut. Aku nazar, aku utang nang sampean 1 juta Barto. Aku nazar nyaur sampean 1 juta 100. Ternyata sama ketika nyaur 100. Maka dia berkewajiban puasa 3 hari. Dosa nang pangeran. Misalnya ini, nazari Bu, aku utang sama 1 juta ya. Sama kan sama sih ngomong kita utang dulu. Nggih. Kan wis kewajibane
Jadi baik tuan kacak bebas nggih. Apa nggih rezeki Bu sampean tak sauri tak bisa satu. Lah, ada rezeki mboten? Yo ndak, saya rezeki. Oh, kene. Ndak usah ngoten, Bon. Enak ngono mau sing pertama sing ngene lho. Aku kan Lah dikei. wis mandek kon. Tempo 3 bulan aku ngomong ngono kan tempo 3 bulan. Lah wis aku Sampai mesti nggih. Aku kan ngerti apa? Loh, lah nazar diucapkan di depan. Tapi harus ada kata-kata nazar, harus ada kata-kata nazar. Berarti janjinya sampean pribadi nang pangeran. Tapi sama aku nyaur ya, karena masa trombino kok. Bisa, aku kan bisa bisa. Tak bayar 3 bulan, tak cicil 3 bulan. Aku nadar itu tak bisa kita nambah satu. Aku nyaur tak. Ya, masuk. Masuk itu. Tapi kudu ono kata-kata nazar ya nggih. Ono nadar. Nazar apa jual beli? Ada rae kok. Nggih rada anu nggih gampang ya. Tapi tak bayar 3 bulan. Aku nadar itu terakhir tak kei 100 sampean. Nah, itu sebenarnya Aku sodako 100 betul apa? Ngeten loh. Ini kan semuanya anggota koperasi nggih. Berarti semuanya pingin koperasi itu punya hasil. Nggih, karena koperasi itu berarti uang ini milik anggota. Ya apa sekiranya anggota koperasi itu kabeh pingin gedekno koperasi secara bersama-sama. Oleh karena itu ketika sampai nazar diputuskan akan nazar, lek saged pun sampai nyalai janji sampean nazar, Bang. Karena untuk koperasi bukan untuk pribadi loh nggih. Ketika nanti itu SHU-nya tambah kata, tambah aja. Dadi ngeten nggih. Dadi intinya ngeten, intinya semua di agama itu ada solusi. Tidak dipulata utang piutang langsung riba, mboten, ada solusinya. Karena harus jelas akadnya. Kenapa akad itu kok penting? Pertimbangannya ngeten, contoh gambarannya nggih. Ana wong wedok. Contoh nggih, contoh sing mboten akad. Ana wong wedok nawa lanang digawe gondol. Sret. Sampai terjadi nun sewu, zina contohnya nggih. Tanpa akad, tanpa diakad riyen. Dosa mboten? Saiki ana contone lanang wedok diakad. Dosa mboten? Ya mboten. Lah iya, bedanya di mana? Kan diakad. Padahal nun sewu, tuku nang tretes kadang lebih mahal ketimbang rabi sing mas kawin 100.000 kadang. Nang tretes 1 juta. Nang tretes sing larang haram. Sing murah halal. Dan efeknya dari akad itu besar. Kita tidak tahu. Makanya lah agama pemerintah nokon ngakad harus kita turuti. Karena efeknya besar yang tidak kita sangka sebelumnya. Monggo sak mangke disiasati. Ada kelemahan lho niki. Kelemahane wonten niki. Sik kula sampaikan nggih. 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 Boten asal. Buat apa itu? Akad itu ada 2, ada yang sah, ada yang boten. Seperti di syariah ya, kita utang, Nggih. BRI syariah. Nggih. Kan ada potongan administrasi, ada potongan Harus dijelaskan. asuransi kan ada kan. Nggih, harus dijelaskan. Ketika disetujui di depan, ketika saling setuju betul apa? Sosial contohnya nggih. Lek langsung dipotong niku mboten asal tanpa tahu tujuane. Kita mati kan masih utang 1 juta kan lunas. Lek derek asuransi. Nggih kan dipotong asuransi. Nggih, pihak banknya wedi mati ya nggih rugi. Bank kan rugi lek sing utang anu. Makanya harus diasuransikan. Jadi Pun kula tanglet niki enten asuransi apa mboten? Enten administrasi apa mboten? Berarti wongkul. Ejo lek wongkul. Berarti buku tuku dhewe anu pengurus iki. kan ada Pulpen. ada uang kas kan. Oh, diambil dari kas. Nggih, saya.
Nek sakit kali ada unsur sosial, tapi kalau sudah maju. Contoh dari anggota iki ono sing lara, nyambangi pekno iki. Tapi bayar kita 2000. Mboten dari SHU. Dari SHU. Tutup masuk niki Bu Warto niku, masuk PKK niku. Nggih niki khusus niki. Kalau memang disepakati nazar, maka harus paham semuanya. Bahwasanya nazar itu janji kita sebagai orang yang hutang nang pangeran untuk nyaur. Ada. Ndak ada kali nazar. Ndak ada kali nazar. Nazar itu janji nang pangeran. Nazar apa kira? Bisa, dari kesepakatan komandan ya. Pak Selamat. Ya apa disepakati nggih? Nggih. Ya apa paham caranya nggih? Jadi ndak usah dituntun oleh pihak Bu Hamid sama dhewe. Hamid kalau utang 1 juta, mangke kula nazar nyaur 1 juta panjet terus kula sedekah teng koperasi niki sebesar 1.000 selama 3 bulan. Lek dia melanggar berarti dia nggih harus ada akad. Ada yang remeh. 3 juta ya, yang telu. Sedekah ku 300. Warto. Ada yang remeh. Jual beli itu harus ada ijab kabul. Sama tuh nang Bu Deti ya, tuku kerupuk, piro berarti? 1000. Nggih pun kula tumbas nggih. Bu Deti itu ngomong sate. Nggih kula sate. Padahal diremehkan kadang nggih. Iku diremehkan kadang, tapi itu penting itu. Karena syaratnya kudu ngoten nggih. Pun. Madar muka asal barokah poso, kita semua bisa menata akad-akad kita. Noto hati, tujuannya saling apa itu? Ta'awun itu istilahnya saling tolong menolong. Jadi kita tolong menolong ke koperasi, kok ya balik mana kita semuanya. Tidak mungkin ke lainnya. Kalau maju, kok di daftar noteng dinas koperasi. Ono jenenge. Wonten sih badhe ditalekan. Nggih, wonten sih badhe ditalekan. Ayo ditakokno to, Mbok. Paham sedaya ta? Lah saya mikir bersambung Pak menapa. Nggih. Matur muga barokah sedaya nggih. Nggih. Pokok sampean niat hijrah. Istilah saiki hijrah nggih. Niat hijrah untuk mencari rezeki yang halal dan thayyibah, yang halal yang barokah. Matur muga barokah sedaya. Al-Fatihah. Himi mani widin jan. Sai. Syarabal. Saya kira cukup semantan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.